Ya Pak Kadis, ini kita sudah berada di kebun yang hijau nih. Ini seperti apa Pak Kadis? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hasil pupuk kompos yang dihasilkan oleh TOS Center ini akan diuji coba. Nah, bagaimana selanjutnya saya akan serahkan kepada yang ahli untuk menentukan apakah pupuk yang dihasilkan ini cocok untuk pertanian atau tidak. Untuk itu, mari kita sampaikan ke ahlinya. Sudah beralih sama Pak Ide Bagus Komang dan kita seperti biasa pemirsa kita tetap jaga jarak dan tetap protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Selamat pagi, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Pak Gusmang, saya mungkin misalnya Pak Gusmang, Bapak dari penelitian ini kan menggunakan pupuk kompos dari TOS itu sendiri. Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan berapa are yang digunakan untuk penelitian dan jenis tanamannya apa saja ini Pak Gusmang? terima kasih. Ini sangat menarik bagi kita karena sebagai salah satu hasil sampingan dari olah sampah yang dari rumah tangga. Ternyata ada satu kompos selain hasil-hasil yang lain. Kompos yang kita dapatkan di sini coba kita uji. Uji dengan menggunakan beberapa jenis tanaman di areal di sekitar TOS ini sendiri. Dan kita menggunakan mungkin sekitar 50 hari lah ini. Jadi kita menguji dengan menggunakan pupuk kompos itu kemudian membandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Termasuk pupuk organik yang lain, komersil juga pupuk anorganik kita uji. Yang mengagumkan ternyata pupuk kompos dari TOS Kabupaten Klungkung ini ternyata hasilnya tidak berbeda nyata dalam arti secara statistika dengan hasil pupuk-pupuk yang lain. Artinya pupuk ini efektif dibandingkan dengan kontrol ya tentu lebih bagus. Artinya dibandingkan dengan pupuk yang NPK malah yang NPK yang anorganik juga hasilnya berimbang. Sehingga kita lihat bahwa meskipun pupuk ini belum diolah secara intens sekali, itu hasilnya bagus terhadap cabai rawit lokal. Ini ada cabai besar, kemudian ada bawang, kemarin juga ada kacang panjang. Nah, dari ke semua komoditi ini kita uji, hasilnya dalam tanda kutip saya sampaikan bahwa ini efektif. TOS yang sebagai pengolah sampah ini kemudian hasilnya berbentuk kompos, ternyata baik sekali digunakan untuk pertanian dalam arti nanti karena pupuk ini memerlukan waktu untuk dekomposisi jadi berubah sampai tersedia untuk tanaman, tidak hanya untuk sekali saja tanam, mungkin berikutnya malah sering kalau pupuk yang semacam ini hasilnya akan lebih bagus lagi. Kita sangat kagum dengan pengolahan sampah semacam ini dari sampah yang tidak bermanfaat tapi hasilnya jadi bermanfaat. Jadi baik pada tanaman-tanaman yang kita uji juga terhadap tanaman-tanaman yang lain. Sangat mengagumkan. Jadi kita ini dari program studi Magister Sains Pertanian bekerja sama dari Pemkab Klungkung memohon untuk menguji hasil sampingan sebenarnya dari olah sampah ini selain memang ada hasil yang recycle dari sana yang berbentuk plastik dan segala macam. Ini yang organik kita olah. Nah, diolah oleh TOS ternyata hasilnya efektif. Jadi sangat mengagumkan dan ini contoh yang baik sebenarnya bagi lingkungan hidup kita dalam jangka panjang, tidak hanya di kabupaten ini, kita berharap sebenarnya di kabupaten lain juga bisa ditularkan hal semacam ini. Ya Pak Gusmang, tadi kita sudah melihat mungkin secara general mungkin seperti apa penggunaan pupuk kompos. Nah, bisa dijelaskan lagi misalnya ini kayak cabai besar, mungkin seperti apa perlakuannya dan bagaimana hasilnya Pak Gusmang? Terima kasih. Nah, untuk perlakuan yang kita lakukan di percobaan ini namanya riset yang sebenarnya sederhana. Kita coba pupuk TOS-nya pada tanaman pertama cabai besar. Hasilnya dapat kita lihat kalau sementara untuk pertumbuhan sangat efektif TOS ini dibandingkan dengan pupuk-pupuk komersil bahkan dengan pupuk anorganik yang mestinya jauh lebih bagus ternyata berimbang. Artinya dalam tanda kutip dia sangat efektif dibandingkan dengan kontrolnya jauh lebih tinggi. Kemudian hasilnya ya seperti kita lihat. Hasilnya ini ya saudara, ini hasil dari pupuk komposnya. Cabai besarnya dari segi kualitas ini, dari segi warna, kemudian besarnya, berat per bijinya berbuahnya itu juga sangat bagus untuk perlakuan kita pada
Sebenarnya ini kita menguji dengan 3 jenis pupuk. Jadi ada pupuk komposnya, ada TOS ini, ada juga pupuk yang disubsidi komersil. Nah ternyata hasilnya berimbang. Nah oleh karena ini hasilnya berimbang dalam arti sesuai dengan perlakuan-perlakuan pupuk pada umumnya. Sehingga pupuk kita katakan efektif. Kalau untuk masa tanamnya sendiri seperti apa? Ini berapa bulan sehingga hasilnya seperti ini, Pak? Nah, ya. Kalau masa tanam juga ini sesuai dengan umur dari tanaman masing-masing. Ini mulai kita panen sekitar 70 hari, jadi sampai sekarang sekitar sudah mencapai 70-an hari sampai 80 hari. Dan uniknya kalau cabai, kalau cabai kita tanam dengan kondisi di lapangan yang memungkinkan, sebenarnya dia bisa kita panen 4-5 kali bahkan sampai 7 kali. Nah, jadi dengan kita bertahap sehingga hasilnya nanti pada tahapan terakhir baru kita bisa hitung. Tapi tampaknya ini hasilnya lumayan bagus. Lebih efektif ya. Nah ini saya juga selain cabai, saya juga cabai besar. Kita ada cabai kecil nih. Ini lebih besar, jadi cabai lokalnya dengan menggunakan pupuk dari TOS ini lebih efektif dan hasilnya lebih besar dan lebih banyak juga, lebih ranum dan mungkin seperti apa perawatannya biar lebih seperti ini, Pak Gusmang. Mungkin bisa lihat. Khusus ini biasanya petani, ini pada umumnya petani tidak melakukan kegiatan kita. Jadi kalau kita menanam cabai biasanya dibiarkan saja, ada tunas-tunas wiwilan namanya, itu tunas-tunas itu dibiarkan. Tapi kita melakukan ini pemotongan tunas-tunas wiwilan sehingga nanti bisa kita lihat ini tanamannya relatif tinggi dan akan dalam tanda kutip berumur lebih panjang. Sehingga memungkinkan kita panen makan ini kalau dibiarkan bisa 5, 6, 7 kali kita panen, tanamannya masih produktif. Ini baiknya. Dan unggulnya pupuk TOS, pupuk organik TOS ini, dalam jangka panjang, yakin karena dekomposernya terus berlangsung, itu akan menghasilkan secara lebih baik bahkan pada tanaman berikutnya. Karena dekomposisi itu terus berlangsung sehingga tersedia bagi tanaman. Seperti itu. Oke, berarti salah satu tipsnya juga itu gulma-gulma di sekitarnya juga harus dihilangkan. Jadi lebih tinggi, lebih banyak hasilnya dan lebih lama. Jadi masa panen juga bertambah begitu Pak Gusmang. Nah mungkin selain cabai, ada juga tanaman kacang panjang dan bawang saya lihat. Mungkin seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit Pak Gusmang? Ya, tanaman bawang kebetulan saat ini itu sudah panen 2 minggu yang lalu. Jadi karena umurnya bawang merah itu sekitar 60 hari. Ya itu sudah kita hasilkan dan lumayan bagus sekali. Bahkan kemarin kita lihat hasilnya ini sangat bagus untuk kategori pertanaman bawang. Kalau dengan kacang panjang sendiri gimana? Nah, kacang panjang kebetulan kita tanam paling akhir sebenarnya, sekarang kita panen. Nah, kalau ini juga menarik karena hasilnya lumayan dan ini kan hujan. Jadi kebetulan aman dia, tidak terserang oleh hama. Nah, kita di sini, dan ini perlu disampaikan juga, selain menggunakan pupuk, kita menggunakan mulsa yang namanya mulsa plastik ini, yang dibalik ini posisinya, di bawahnya gelap, di atasnya perak. Oke, nah ini kita udah lihat juga kacang panjangnya. Bisa kita lihat betapa segarnya, bahkan kalau ini salah satu tanaman yang sangat rawan diserang hama. Nah, oleh karena itu kita di sini juga melatih bahwa menggunakan border yang bermanfaat. Jadi tanaman kita kelilingi ini bukan hiasan sebenarnya tujuannya. Nah, tapi ya, saudara ini juga ada satu yang menarik. Jadi di sekitar penelitian ini, jadi di pinggir-pinggirnya itu diisi tanaman gumitir. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan Pak Gusmang. Mungkin seperti apa fungsi gumitir, bukan hanya sebagai penghias, tapi ada fungsinya ternyata untuk masyarakat yang mau bertani di rumah. Nah, ini perlu nih tipsnya. Nah, seperti apa Pak? Begini, awalnya orang menyangka gumitirnya ikut di riset juga. Ini tidak. Kita tidak meriset gumitirnya, tapi sengaja menanam keliling dari lingkungan percobaan ini. Karena ternyata gumitir itu memiliki aroma yang tidak disukai oleh beberapa jenis hama. Dia sebagai border, penghalang dia, menjaga lingkungannya. Selain itu juga gumitir ini kan bisa dimanfaatkan ternyata. Dapat hasil, oleh karena itu nanti petani, kita harapkan juga dalam bertani bisa memanfaatkan cara-cara yang sesuai dengan lingkungan hidup. Sesuai dengan environment, sehingga selain gumitir sebenarnya ada kecarum.
ada kemangi bahasanya ya, ada kemangi. Kemudian tanaman-tanaman yang beraroma agak keras itu agak tajam itu bisa digunakan untuk memborder. Sirih juga bisa. Tapi biasanya dan ini yang menarik kan kelihatan indah. Selain dia dan bermanfaat karena bunganya bisa memiliki nilai ekonomi yang bagus. Siap, berarti selain mungkin penelitian aplikasi pupuk kompos di tanaman menjadi lebih baik, pupuk kompos dari TOS ini, ada juga satu tips juga selain mungkin menghilangkan gulma di sekitar untuk para petani yang mencoba bertani di rumah, ada juga nih yang memiliki lahan lebih luas di pinggir-pinggirnya itu bisa ditaruh pohon kemangi atau paling mudah adalah pohon gumitir. Nah, selain untuk menghalang hama masuk ke dalam tanaman, juga untuk indah dan juga memiliki nilai ekonomi. Mungkin terakhir Pak Gusmang, harapannya seperti apa dengan apakah akan penelitian ini dilanjutkan atau seperti apa ke depannya Pak Gusmang? Begini, kebetulan kita sering berdiskusi dengan Bapak Bupati ini, bukan promosi ya, Bupatinya agak gampang dengan kita berdiskusi gitu, berdialog gitu. Jadi beliaunya ingin setelah uji ini yang ternyata menurut beliau pengolahan sampah TOS ini khususnya untuk kompos masih perlakuannya sederhana sekali, hanya mengolah begitu saja, belum ada perlakuan khusus. Ingin beliau untuk menguji lagi lebih lanjut, bahkan seandainya bisa ditingkatkan kualitas dari komposnya sehingga nanti hasilnya lebih banyak lagi untuk kegunaannya. Selain itu beliau ingin dikenal bahwa pupuk dengan yang ini sebenarnya banyak hasilnya dari sampah rumah tangga, bahkan beberapa dari ini upacara-upacara itu. Jadi ada canang segala macam yang banyak daun kelapa dan segala macam itu biasanya jauh lebih lama untuk diproses menjadi pupuk. Nah, dalam jangka panjang beliaunya ingin terus-menerus kita lanjutkan percobaan ini, riset-riset ini, sehingga nantinya kita bisa memperoleh hasil yang awalnya mungkin sederhana saja, kita harapkan sebagai hasil sampingan pupuk kompos ini menjadi pupuk yang bernilai ekonomis, bahkan ujung-ujungnya nanti bisa komersil dengan merek yang kita kenal TOS ini. Oke, berarti meningkatkan secara tidak langsung perekonomian masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sangat bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Gusmang informasinya pagi ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan sukses selalu. Terima kasih Pak Gusmang. Ya, saudara, demikian tadi wawancara saya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung terkait bagaimana sampah yang tidak berguna diolah menjadi sangat bermanfaat. Salah satunya pupuk kompos, dan kita juga sudah melihat seperti apa aplikasi pupuk kompos dengan tanaman. Ternyata untuk pupuk kompos yang digunakan di TOS ini diaplikasikan kurang lebih 2 bulan pada 4 perlakuan, yaitu dari tanaman cabai kecil, cabai besar, bawang dan juga kacang panjang. Itu lebih baik hasilnya seperti yang saya pegang ini cabai kecil itu lebih besar dan cabai besarnya juga lebih besar, dan tentunya lebih randum dan hasil buahnya lebih banyak dan lebih efektif ternyata pupuk kompos dari TOS ini. Desi Indah Lestari, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Klungkung, Bali.